Cici dan Rudy adalah sepasang suami istri yang memiliki usaha sate kelinci di rumahnya, dan sate kelinci mereka disukai oleh banyak para penduduk desa. Tolong hidupin 2 porsi sate kelinci spesial buat pelanggan di sudut sana ya. Mereka tadi milih dagingnya empuk dan sambalnya yang terlalu pedas. Siap Bu, aku langsung ambilkan sekarang juga. Kamu lihat sendiri kan, pelanggan kita hari ini banyak banget. Rasanya seperti rumah makan kita itu sedang diserbu habis-habisan. Iya tak, alhamdulillah banget. Aku sampai kaget tadi lihat antrian udah panjang dari jam 8 pagi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya loh. Ini semua pasti karena kita itu jaga kualitas daging dan racikan bumbu kita. Aku yakin mereka balik lagi karena rasa sate kita itu beda dari yang lainnya. Bu, sate kelinci atau porsi lagi ya? Yang tadi enak banget. Aku belum puas cuman makan 1 porsi aja. Siap, ditunggu sebentar ya. Kami lagi siapin pesanan lagi juga. Tapi tenang aja, aku pastikan satenya empuk dan bumbunya tetap seperti tadi. Bu, kamu bisa bantu ambilin lontongnya nggak? Kayaknya yang di rak belakang udah mau habis. Pelanggan yang tadi juga minta tambah. Oke pak, aku ambil sekarang ya. Kamu hati-hati ya, jangan sampai sate gosong. Pelanggan kita bisa kecewa nanti. Bu, ini sate kelincinya apa masih ada? Saya tadi antri tapi belum sempat pesan. Takutnya keburu habis karena rame banget. Tenang bu, kami masih punya stok cukup banyak hari ini. Kami memang sudah siapkan tambahan dari subuh tadi. Jadi insya Allah semua pelanggan kebagian. Aku bangga banget sama kamu Bu. Walaupun banyak pelanggan, kamu tetap bisa tangani semuanya dengan sabar dan tetap tersenyum. Aku juga bangga sama kamu pak. Kamu bakar sate dari pagi tanpa berhenti. Padahal asamnya tuh pedih banget di mata. Tapi kamu tetap semangat dan berusaha kita. Dan dengan keuntungan yang mereka miliki, mereka berharap kalau kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Pak, coba kamu hitung sekali lagi deh. Tadi aku udah hitung, totalnya sekitar 1.700.000. Tapi takutnya aku ada yang salah hitung. Oke Bu, aku hitung lagi ya. Soalnya aku juga penasaran sama hasil pastinya. Hari ini pelanggan kita tuh benar-benar luar biasa, rame banget. Iya Pak, aku juga kaget banget. Padahal hari ini itu bukan hari libur, tapi yang datang malah lebih banyak dari akhir pekan kemarin. Kayaknya promosi dari mulut ke mulut tuh mulai berhasil ya. Mungkin karena pelanggan yang kemarin puas dan cerita ke teman-temannya. Dan kita juga selalu jaga kualitas. Itu yang bikin mereka itu balik lagi. Aku bersyukur banget Pak. Walaupun kita hidup berdua di sana, tapi kita bisa saling bantu dan jaga usaha kecil kita ini. Ya Bu, kita mungkin nggak punya anak, tapi kita punya mimpi dan usaha yang kita bangun bareng-bareng. Dan hari ini kita berhasil membuktikan kalau kerja keras itu nggak sia-sia. Dari uang itu kita sisihin dulu ya Pak. 500.000 buat belanja bahan besok. Sisanya kita tabung buat keperluan jangka panjang. Setuju banget Bu, kita harus mulai memikirkan lebih jauh. Siapa tahu nanti kita itu bisa buka cabang kecil-kecilan di pinggir jalan utama. Tempatnya lebih strategis lagi. Boleh juga idenya Pak. Tapi kita harus pelan-pelan. Jangan sampai karena ambisi kita malah nikmatin prosesnya. Dan bikin usaha kita jadi nggak stabil. Ya Bu, kamu bener banget. Kita nikmati aja dulu setiap langkah kecil ini. Karena dari langkah kecil kita itu bisa sampai ke tujuan yang besar. Aku seneng banget bisa kerja bareng kamu Pak. Kamu itu gak cuma suami, tapi juga partner terbaik dalam hidup aku. Meski kita gak punya anak, aku gak pernah merasa kesepian. Dan aku juga gitu Bu. Kamu itu penyemangat aku setiap hari. Keesokan harinya mereka pergi ke pasar bersama untuk membeli daging kelinci. Namun ternyata harganya sudah naik sangat tinggi sekali. Wah Bu Cici, Pak Rudi datang juga akhirnya. Hari ini ramai banget ya pasarnya. Gimana usaha sate kelincinya? Masih jalan lancar kan? Alhamdulillah masih Pak. Cuma kami dengar kabar harga daging kelinci naik. Itu benar ya? Betul Bu, harga dari peternak memang lagi naik sejak kemarin. Hari ini 1 kilonya saya jual 150.000. Biasanya kan cuma 120. Waduh, mahal juga ya Pak. Naiknya lumayan banget. Itu kalau kita beli 5 kilo, artinya kita harus keluar uang 750.000. Itu baru dagingnya aja. Nggak apa-apa Bu, kita beli aja. Ini demi kelangsungan usaha kita. Aku percaya rezeki nggak akan tertukar. Selama kita itu jujur dan terus berusaha, semuanya akan balik lagi. Aku tahu kamu selalu berpikir positif Pak. Tapi tetap aja, kita harus pintar atur pengeluaran. Jangan sampai karena terlalu berani, malah keuangan kita goyah. Kalau kalian itu beli banyak, saya bisa kasih sedikit potongan deh. Nggak banyak, tapi lumayan buat bantu-bantu biaya yang lainnya. Wah terima kasih banyak ya Pak. Itu sangat membantu banget loh. Tolong timbangkan 5 kilo ya.
Saya percaya kualitas daging dari Bapak. Ya udah deh, kalau kamu udah yakin, aku setuju. Tapi nanti kita harus evaluasi ulang harga jual sate kita, biar tetap seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Siap Bu, kita diskusikan ini nanti malam ya. Sekarang yang penting bahan baku kita itu aman dulu. Pelanggan nggak boleh kecewa karena kita kehabisan stok. Ini 5 kilonya udah saya bungkus rapi ya. Semoga jualan hari ini makin laris ya, Bu Cici dan Pak Rudi. Amin. Terima kasih ya Pak Jaya. Doakan saya, kami tetap bisa bertahan dan berkembang walaupun harga bahan baku terus naik. Ya, makasih banyak ya Pak. Semoga dagangan Bapak juga laris manis hari ini. Yuk Bu, kita langsung pulang. Masih banyak yang harus disiapkan sebelum rumah makan buka. Di rumah mereka, memikirkan solusi bagaimana agar mereka bisa tetap untung meskipun harga daging kelinci melambung sangat tinggi. Pak, aku masih nggak tenang soal pembelian tadi. Kita habiskan 750.000 cuma buat daging kelinci. Padahal kita belum beli bumbu dan perlengkapan lainnya. Aku ngerti Bu, tapi kita itu udah beli dan nggak bisa dibalikin. Sekarang kita pikirkan jalan keluarnya ya, bukan terus-terusan menyalahkan keadaan. Aku bukan nyalahin Bapak. Tapi kalau harga jual kita masih sama kayak kemarin, keuntungan kita jadi tipis banget. Bahkan bisa aja kita rugi kalau pelanggan makannya sambil minta tambahan ini itu. Lalu menurut kamu kita itu harus apa? Turunin porsi. Nanti kualitas itu jelas bukan pilihan yang bijak. Pelanggan pasti kecewa kalau kita itu ubah rasa dan ukuran yang mereka suka. Aku tahu, dan aku juga nggak setuju kalau harus nurunin kualitas. Tapi kita nggak bisa terus jual dengan harga segitu. Bahan bakunya kan udah nggak sebanding. Jadi kamu mau naikin harga? Bukankah kita itu sepakat untuk bertahan dulu Bu? Iya, awalnya aku pikir kita masih bisa bertahan. Tapi sekarang aku sadar kalau kita nggak sesuaikan harga, usaha ini bisa pelan-pelan tenggelam. Kita kerja keras, tapi hasilnya nggak cukup buat modal. Oke Bu, kamu benar. Mungkin ini waktunya kita itu berani mengambil keputusan. Kita naikkan harga 1.000 atau 2.000 per porsi ya, tapi dengan penjelasan yang jujur ke para pelanggan. Iya Pak, kita tetap harus terdeal kok. Jelaskan bahwa harga bahan pokok naik, tapi kualitas sate tetap terbaik. Yang terakhir, rasa tetap konsisten. Setuju, kita mulai besok ya. Aku yakin para pelanggan akan ngerti. Selama kita jujur dan gak semena-mena, mereka pasti akan datang lagi. Oke Pak, iya. Kita atur strategi penyampaian ke pelanggan. Dan tetap jaga pelayanan biar mereka merasa dihargai. Aku percaya semuanya akan berjalan baik. Dan akhirnya keesokan harinya mereka memutuskan untuk menaikkan harga jual sate kelincinya. Bu Cici, saya tadi lihat harga baru. Sekarang 10.000 per porsi. Naiknya lumayan juga ya. Iya, kami terpaksa menaikkan harga karena harga bahan baku naik drastis. Daging kelinci sekarang udah mahal dari biasanya. Tapi Bu, banyak pelanggan lain juga komplain soal ini. Kalau harga lagi segitu, ya saya pikir-pikir dulu deh, beli lagi di sini. Iya Bu Cici, saya juga merasa berat. Kami pelanggan setia loh. Tapi kalau naiknya terus kayak gini, kita bisa pindah ke tempat lain loh. Kami ngerti kok, dan kami minta maaf banget. Tapi kami juga nggak mungkin jual rugi terus. Kami cuma mau tetap jualan usaha ini dengan baik. Tapi kalau gitu caranya, ya rugi. Tapi kalau gitu caranya, yang rugi malah kami lah Bu. Harga mahal, padahal kantong kami nggak nambah tebel. Kalau Bu Cici nggak turunin harga lagi, ya maaf-maaf aja. Kami terpaksa cari orang lain. Jadi kalian semua benar-benar merasa keberatan ya? Kami nggak punya maksud buat memberatkan siapapun loh. Iya Pak, tolong pertimbangin lagi. Kami semua sebenarnya senang makan di sini. Tapi kalau kondisi begini terus, kami juga mikir 2 kali. Gimana Pak? Kita nggak bisa kehilangan kawan setia. Aku nggak rela lihat mereka semua pergi. Baiklah Bu, kita turunkan lagi harganya. Kita kembali ke harga sebelumnya 8.000 per porsi. Setidaknya pelanggan tetap bisa beli dan usaha kita itu tetap jalan. Baik, kami ketukan untuk menurunkan harga kembali ke harga lama. Tapi kami berharap kalian juga tetap dukung usaha kecil kami ini ya. Wah, makasih banyak ya Bu. Saya pribadi seneng banget dengar itu. Gak masalah kalau kualitasnya tetap enak kayak biasa. Iya, kita semua tetap dukung kok Bu. Yang penting komunikasi aja terbuka kayak gini. Kami ngerti kok, asal sama-sama enak. Terima kasih semuanya atas pengertiannya. Kami benar-benar hargai setiap saran dan masukan dari kalian. Namun malam harinya mereka sangat sedih karena keuntungan yang mereka dapatkan tidak sebanyak sebelumnya. Pak, aku gak ngerti lagi deh. Dari pagi sampai malam kita jualan tambah henti. Tapi
hasilnya aku nggak nyampe juga ke angka yang kita harapkan ya. Aku tadi udah hitung udah kayak ada kuman 500.000 berikih. Ya Bu, aku juga heran, padahal pengunjung rame tapi kok tipis banget ya hasilnya. Kayak semua keuntungan kita itu habis buat beli bahan-bahan, terutama daging kelinci yang makin hari makin mahal harganya. Iya, kemarin aja kita keluarin 750.000 buat beli 5 kilo daging. Kalau tiap hari kayak gini terus bisa tekor kita Pak. Kita kerja mati-matian, tapi hasilnya malah makin kita pusing. Bu, aku ada satu ide nih, mungkin agak gila dan melelahkan, tapi bisa jadi solusi sementara. Aku mau coba berburu kelinci sendiri ke hutan, setidaknya kita bisa hemat biaya daging. Serius Pak? Kau mau berburu sendiri ke hutan? Malah pagi kayak gini? Emangnya kau yakin di hutan masih ada kelinci liar? Itu bukan hal gampang loh Pak, banyak resikonya juga. Aku tahu itu bukan ide biasa Bu, tapi kalau kita cuma mengandalkan pasokan dari pasar, kita bakal terus-terusan ditekan sama harga. Aku nggak bisa lihat kamu itu terus capek tapi hasilnya nggak sepadan. Aku harus lakukan sesuatu Bu. Tapi Pak, aku khawatir hutan itu luas dan gelap. Kau bisa kesasar atau malah ketemu binatang buas. Aku nggak bisa tenang di rumah kalau kamu pergi sendirian ke sana. Aku ngerti kekhawatiran kamu Bu, tapi aku janji akan hati-hati. Aku bakal bawa senter, pisau kecil, dan aku juga udah tahu jalan kok. Dulu waktu kecil aku sering main ke hutan bareng temen-temen. Ya udah, kalau kamu yakin, aku nggak bisa larang kamu Pak. Tapi aku minta satu hal, kamu harus kasih kabar setiap 1 jam. Bawa HP yang baterainya penuh, dan jangan lupa bawa air minum. Siap Bu, aku janji aku bakal pergi sebentar lagi ya. Aku cuma butuh 1 atau 2 ekor kelinci buat stok besok. Doain aku ya supaya semuanya lancar. Keesokan harinya Pak Rudi memutuskan untuk berburu kelinci di hutan seorang diri. Udah sejam aku keliling hutan ini, tapi belum juga lihat satupun kelinci. Biasanya dulu banyak banget lari-lari di balik semak-semak. Apa mereka udah pindah tempat ya? Atau aku yang salah arah? Duh, capek juga muter-muter begini ya. Baru pertama kali nyari kelinci, tapi rasanya kayak nyari harta karun aja. Mana belum sarapan pula. Tiba-tiba seekor anjing hutan muncul perlahan dari balik pohon besar. Anjing hutan 3 ekor pula. Kalau mereka nekat menyerang aku, bareng-bareng aku bisa celaka di sini. Jangan dekati aku, pergi. Aku nggak mau menyakiti kalian. Kalau kalian nggak menyakiti aku. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Aku gak pernah menyangka bakal harus menembak binatang sebesar ini. Tapi kalau aku itu gak lakukan itu, aku yang bisa mati. Kalau aku pulang dengan tangan kosong, Bu Cici pasti makin kecewa. Tapi kalau aku bawa ini, daging yang bisa kugunakan, setidaknya bisa dijadikan cadangan. Walau aku itu sendiri masih ragu. Bapak Rudi kemudian pulang dengan membawa daging anjing tersebut. Kamu kenapa bawa kuana segede itu? Kamu nggak kenapa-kenapa kan? Mana kelincinya? Bu, aku nggak nemu satupun kelinci. Udah muter-muter dari pagi sampai sore tapi hutan kosong. Nggak ada suara, nggak ada gerakan. Tapi Ini anjing Pak. Kau bawa bangkai anjing hutan? ya Bu, aku diserang oleh 3 ekor anjing hutan. Mereka ngepung aku nggak punya pilihan lain selain menembak mereka. Aku hampir mati kalau nggak gerak cepat. Setelah itu aku pikir-pikir daripada mereka dibiarkan gitu aja, mending dibawa pulang. Tapi bukan tinggi sekarang. Tanya jenis sedikit, bukan gimana kau orang tahu? Dengerin aku dulu Bu, aku juga awalnya ragu. Tapi kondisi kita itu sekarang susah. Daging kelinci mahal, pelanggan menuntut murah. Ini satu-satunya daging yang bisa kita manfaatkan sekarang. Toh teksturnya hampir mirip. Pak, jangan asal ngomong gitu. Kita bisa kena dosa besar. Kita bisa masuk penjara. Kita bisa kehilangan kepercayaan orang. Aku tahu Bu, aku tahu resikonya. Tapi coba Ibu pikir deh, apa ada cara lain? Kita itu nggak punya uang buat beli daging lagi. Stok udah habis, masa kita tutup warung besok? Tapi Pak, ini anjing. Aku benar-benar gak yakin. Gimana kalau ada yang curiga? Kita olah bumbunya lebih kuat aja. Kita masak dengan cara yang sama kayak kelinci. Mereka nggak akan bisa bedain kok. Kita cuma lakukan ini 1 atau 2 hari saja. Ya Bu, cuma sampai kondisi kita agak stabil. Apa ini pilihan satu-satunya? Kita nggak punya pilihan lain Bu.
Aku janji ini cuma sementara demi usaha kita, demi kita itu bisa tetap bertahan. Akhirnya malam itu juga mereka mengolah daging anjing itu untuk digunakan sebagai pengganti daging kelinci. Bau dagingnya beda, Pak. Tapi setelah dimasak dan bumbui, orang-orang nggak bisa bedain. Iya Bu, nanti kita olah dengan bumbu rempah yang kuat. Kita goreng dulu sebelum dibakar, biar aromanya itu berubah. Jangan khawatir, aku udah pikirkan caranya kok. Cak, potongnya jangan terlalu besar ya. Kita samain ukurannya kayak sate kelinci biasanya. Siap Bu, aku ngerti. Kita jaga cara masaknya. Besok pagi pelanggan nggak boleh curiga sedikit pun. Keesokan harinya Bu Cici dan Pak Rudi kembali berjualan dan berharap tidak ada pelanggan yang tahu itu adalah daging anjing. Bu Cici, seperti biasa ya. Sate kelinci 5 tusuk, sambalnya jangan terlalu pedas. Saya udah kangen banget sama rasanya. Siap, tunggu sebentar ya. Kami baru aja mulai bakar. Dijamin masih hangat dan bumbunya meresap sempurna. Jelas, kamu dengar Bu, mereka tetap suka. Nggak ada yang curiga sedikit pun, semua berjalan dengan biasa saja. Iya tak, tapi aku jadi deg-degan. Ini nggak tenang. Tapi lihat wajah-wajah mereka yang puas. Rasanya semua perjuangan kita nggak sia-sia. Bu Cici, saya mau tambah 2 porsi lagi ya. Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya. Kamu senang banget kalau tangan puas. Kami selalu berterima kasih yang terbaik. Ini pesanan tambahannya, langsung dimakan ya selagi hangat. Rasanya lebih nendang pas masih baru keluar dari bara. Malam harinya saat Bu Cici dan Pak Rudi menghitung keuntungan, mereka sangat senang karena akhirnya keuntungan yang mereka dapatkan kembali banyak seperti sebelumnya. Pak, aku udah hitung 3 kali dan hasil jawab sama. Hari ini kita dapat 2.100.000 bersih. Itu hal yang besar semenjak kita buka warung. Aku bener-bener gak nyangka, padahal aku tadi sempat mikir kalau ada yang curiga. Tapi nyatanya semua pelanggan senyum-senyum waktu makan. Iya, dan banyak yang nambah pula. Mereka bilang rasanya makin enak, makin gurih. Padahal itu bukan kelinci, tapi ya vokasi yang terbaik dari segi bumbu dan pelayanan. Ini bukti kalau usaha dan keberanian kita itu gak sia-sia Bu. Kita bisa nafas lebih lega sekarang. Tapi Bu, Tata, aku kepikiran satu hal. Gimana kalau kita malam ini juga balik ke hutan? Kita cari lagi anjing hutan, biar besok bisa jualan lagi tanpa khawatir kehabisan stok. malam ini, sekarang, bukannya kamu capek? Kita baru aja selesai jualan dari pagi sampai sore. Justru sekarang waktu yang terbaik Bu. Uang udah di tangan, semangat masih tinggi, dan kita itu tahu di mana lokasi kemarin. Kalau kita nunggu besok, bisa aja keburu hilang jejak atau ada orang lain yang masuk hutan. Tapi kalau kita bisa dapat hasil segini lagi besok, aku rasa nggak ada salahnya dicoba. Kita berangkat sekarang ya Bu. Bawa senter, pisau, dan juga tas besar. Nggak usah lama-lama, kita cuma ambil 2 atau 3 ekor aja. Cukup buat 2 hari ke depan. Dan bukannya mereka berhenti, tapi malam itu mereka berdua malah kembali ke hutan untuk berburu anjing liar. Bu, kamu lihat sesuatu di sebelah kiri tadi? Kayaknya ada suara ranting patah. Aku juga dengar Pak, tapi itu mungkin cuma angin. Kita lanjut aja pelan-pelan. Aku makin gak enak hati. Kata kita cuma butuh 1 atau 2 ekor aja Bu. Setelah itu kita langsung pulang, nggak usah kelamaan. Aku nggak bisa tinggalin kamu Kak. Dengar nggak? Bisa. Itu kayaknya suara napas. Banyak dan berat. Bu, jangan panik, pelan-pelan balik badan, jalan mundur. Tiba-tiba dari balik semak muncul 5, 6, 7 ekor anjing hutan muncul mengepung mereka dari segala arah. Mereka mengepung kita Kak. Kita harus lari. Jangan, kalau kita lari mereka langsung nyerang Bu. Kita mundur pelan-pelan ya. Oh Bu, lari Bu, lari. Gerombolan anjing hutan itu memakan tubuh keduanya tanpa ampun hingga tak tersisa.